Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang antibiotika, antivirus, dan antifungi, terutama dalam keamanannya pada ibu hamil dan ibu menyusui ya. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Ini ada visi misi. Saya rasa teman-teman juga sudah mengetahuinya. Jadi saya lanjutkan ke capaian pembelajaran. Nah, harapannya nanti setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini sudah nonton video dan nanti setelah kita sesi diskusi, teman-teman mampu memahami bagaimana sih konsep dasar farmakologi, terutama dalam penggunaan antibiotik, antivirus, dan antifungi selama kehamilan. Bagaimana keamanannya, bagaimana efek samping yang mungkin terjadi, gitu ya. Jadi, nanti kita pelajari obat-obat yang memang umum digunakan dalam praktek kebidanan. Gitu. Jadi sesuai nanti dengan kewenangannya sejauh mana bidan boleh memberikan pada kondisi seperti apa. Itu nanti akan kita pelajari. Oke, ini ada beberapa outline-nya. Dari segi pengertian, nanti ada penggolongan dari antibiotika, antivirus, dan anti jamur itu sendiri. Nanti ada indikasi, dosis, kontraindikasi, efek samping dan interaksi, serta nanti bagaimana sih pengelolaannya jika terjadi efek samping ataupun interaksi dari antibiotik tersebut. Gitu ya. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Referensi lainnya juga sudah saya kirimkan ke PJ ya, dan juga diupload di LMS. Jadi beberapa guideline nanti bisa dibaca di sana sebagai tambahan referensi. Siapa tahu nanti dibutuhkan teman-teman saat berpraktek. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelum kita membahas tentang antibiotik, kita membahas tentang antivirus ataupun anti jamur, kita harus paham dulu penyakit apa sih yang memerlukan obat itu. Tuh. Nah, penyakit yang memang memerlukan antibiotik, antivirus, dan antifungi itu adalah penyakit infeksi ya. Jadi ada infeksi, infeksinya bisa disebabkan oleh bakteri. Kalau infeksi bakteri maka nanti dia butuh antibiotik. Kalau infeksinya karena jamur butuh anti jamur, dan kalau infeksinya karena virus maka dia butuh antivirus. Jadi disesuaikan dengan penyebab infeksinya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu terkait penyakit infeksi. Nah, jadi ada beberapa proses tahapan, ini juga saya rasa teman-teman di kebidanan ini juga sudah belajar ya, terutama bagaimana imunologi, bagaimana sistem pertahanan tubuh ya. Nah, ini sangat berkaitan sebenarnya dengan proses infeksi. Oke, jadi teman-teman, proses pertama itu adalah biasanya infeksi terjadi kan ya ketika ada baik bakteri, virus, ataupun jamur masuk ke dalam tubuh. Jadi dia akan masuk, dia akan berinvasi gitu ya. Invasi artinya dia masuk. Nah, kemudian setelah dia berinvasi, dia masuk ke dalam bagian tubuh, maka dia akan berkolonisasi, dia akan bergabung, akan berkoloni, bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian setelah dia berkoloni, dia akan mulai menginfeksi. Nah, teman-teman, sampai tahap sini, otomatis karena bakteri, virus, ataupun fungi itu merupakan benda asing ya. Jadi setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu tubuh pasti akan memberikan perlawanan. Mungkin teman-teman masih ingat, di pembelajaran imunologi, tubuh itu punya sistem pertahanan. Nah, ada sistem pertahanan yang alami dan ada juga sistem pertahanan yang dapatan. Nah, ketika benda asing tadi masuk, di sini contohnya bakteri ya. Kita contohkan dengan bakteri. Ketika bakteri masuk, ini dia berkoloni, di sini dia akan berkumpul. Maka bakteri ini dianggap benda asing oleh tubuh. Otomatis tubuh itu akan memberikan sinyal, dia akan melawan si bakteri ini. Ini bakteri ini akan dilawan. Nah, ini contohnya di sini ada makrofag ya. Nah, ada makrofag ini merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh alamiah gitu. Nah, nanti dia akan memakan si bakteri. Terjadilah proses fagositosis nih, membunuh si bakterinya. Nah, teman-teman,
imbas nanti. Jadi dampak dari proses fagositosis ini nanti adalah dilepaskannya mediator-mediator inflamasi. Ini yang titik-titik ini dilepaskannya mediator-mediator inflamasi. Contohnya di sini adalah histamin. Sebenarnya dengan tujuan untuk meminta bantuan. Jadi ketika terjadi fagositosis tadi, sistem pertahanan tubuh makrofag tadi dia makan bakteri, dampaknya itu dia akan melepaskan mediator-mediator inflamasi, salah satunya adalah histamin. Nah, ketika tubuh mampu mengimbangi, jadi sistem pertahanan tubuh itu baik, dia mampu mengimbangi, maka tubuh itu nanti akan menyetop pelepasan dari mediator inflamasi ini ketika semua bakterinya sudah bisa diatasi oleh sistem pertahanan tubuh. Jadi terjadi keseimbangan. Nah, kalau seperti itu, tidak akan terjadi gejala klinis, tidak akan timbul manifestasi klinis, sehingga bakteri ada di dalam tubuh tapi tidak menimbulkan penyakit. Oke, clear ya? Nah, tetapi teman-teman, ketika tubuh itu dalam kondisi sistem imun yang lemah, saat kita sistem imunnya tidak bekerja dengan maksimal, maka proses untuk menyetop pelepasan mediator inflamasi ini, proses untuk mengimbanginya itu terhambat. Nah, sehingga terjadilah pelepasan terus-menerus dari mediator inflamasi tadi. Ini salah satunya sini histamin yang dicontohkan. Masih banyak mediator inflamasi lain. Nah, pelepasan yang berlebihan ini itu nanti akan menimbulkan dampak terjadinya berbagai gejala klinis. Jadi terjadinya inflamasi. Inflamasi ini peradangan, pembengkakan. Nah, nanti kalau sampai terjadi inflamasi timbullah demam, kemudian nyeri, gitu ya. Jadi muncul gejala-gejala dari penyakit infeksi secara umum. Nah, kalau sudah muncul manifestasi klinis, ini baru dinamakan dia penyakit infeksi. Jadi ketika muncul manifestasi klinis atau gejala klinisnya, maka dia disebut penyakit. Tetapi kalau gejala klinisnya tidak muncul, tapi bakterinya ada di dalam tubuh, itu cukup dikatakan dia infeksi. Nanti mungkin ini kalau secara umum mungkin dilihat itu sama aja infeksi dengan penyakit infeksi. Tetapi mungkin nanti ada beberapa jurnal, ada beberapa buku yang membedakan, jadi teman-teman paham apa sih kalau yang dimaksud dengan infeksi saja, apa yang dimaksud dengan penyakit infeksi. Itu ya, clear ya, bisa dipahami. Nah, contoh lain, contohnya bakteri E. coli. Itu bakteri kan ya, ketika dia masuk ke dalam saluran cerna, kalau sistem pertahanan tubuh kita bagus, dia di sana malah membantu. Itu dia di sana ada, tapi dia tidak menyebabkan penyakit E. coli-nya. Tetapi kalau jumlahnya dia berlebih, sistem pertahanan tubuh kita lemah, maka akan muncul penyakit infeksi. Itu muncullah diare dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Oke ya, clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi penjelasan step by step-nya, tetapi ini sudah saya jelaskan di awal secara keseluruhan. Jadi ini tadi proses invasi masuknya mikroorganisme, baik dia bakteri, virus, ataupun jamur. Kemudian dia berkolonisasi, dia berkumpul. Kemudian tadi terjadilah infeksi di sini. Di sini tidak menimbulkan gejala klinis, gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah manifestasi klinis atau gejala klinisnya itu muncul dan terjadi beberapa kerusakan jaringan, maka dia disebut penyakit infeksi. Ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ini hanya pembahasannya saja. Nah, ini tadi teman-teman yang Ibu bahas di slide awal. Ketika ada mikroorganisme di dalam tubuh, itu tidak selalu dia menimbulkan gejala penyakit. Tetapi kalau sudah muncul manifestasi kliniknya, maka dia disebut dengan penyakit infeksi. Ini pengantarnya ya. Sebelum kita masuk ke obatnya. Nah, teman-teman, pada kehamilan, karena teman-teman fokusnya di kebidanan, maka kita akan fokus membahas
Infeksi pada kehamilan. Pada kehamilan itu sangat rentan mengalami infeksi. Itu banyak sekali contohnya gitu ya. Saat dia tidak hamil itu dia jarang sekali sakit mengalami infeksi, tetapi ketika dia hamil, luka sedikit saja itu bisa menyebabkan infeksi. Contoh sederhana kayak membersihkan telinga gitu ya, ketika dia tidak hamil, tidak apa-apa, biasa saja, tetapi ketika dia hamil, dipengaruhi oleh sistem daya tahan tubuh yang lemah, dengan membersihkan telinga itu bisa menyebabkan pasiennya mengalami infeksi. Nah, itu beberapa contoh sederhana yang ada di lapangan. Nah, kenapa bisa kehamilan itu menyebabkan pasien itu rentan terhadap infeksi? Nah, ini alasannya teman-teman. Daya tahan tubuh atau sistem imun pada seorang ibu hamil itu dia mengalami perubahan. Kenapa? Karena prioritasnya itu adalah melindungi janinnya. Sehingga sistem imun itu dia lebih banyak berkonsentrasi melindungi si bayi dibandingkan si ibunya. Sehingga ibunya itu rentan terserang infeksi. Itu baik, di sini saya maksudnya semua infeksi ya, tidak hanya infeksi bakteri. Nah, jadi infeksi apapun, bisa infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, ataupun infeksi parasit. Nah, yang kita bahas nanti ada 3 di sini yang sering sekali terjadi, bakteri, virus, dan jamur. Ini tadi yang Ibu bilang, kalau infeksi bakteri dia butuh antibiotik, kalau infeksi virus dia butuh antivirus, kalau infeksi jamur dia butuh anti jamur atau antifungi. Tuh. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini patofisiologi infeksi. Ini juga tadi sudah Ibu jelaskan yang di awal, di slide awal, ini hanya penjabarannya supaya nanti teman-teman kalau misalnya baca itu juga bisa paham. Gitu. Jadi ketika proses pertama adalah proses perlekatan, jadi masuk kuman ke dalam tubuh, mengalami invasi ya. Nah, maka otomatis karena tadi kumannya itu dianggap sebagai benda asing, maka akan terjadi proses fagositosis untuk membasmi, untuk memakan si kuman tadi. Nah, teman-teman, ketika terjadi proses fagositosis, balik lagi, yang dilepaskan adalah mediator inflamasi. Nah, nanti dilihat apakah tubuh mampu mengimbanginya atau tidak. Kalau tidak bisa, maka bisa menyebabkan penyakit infeksi. Tapi kalau bisa, tidak akan timbul gejala klinis. Seperti itu. Nah, ini beberapa infeksi yang sering terjadi pada kehamilan. Jadi ada bakteri vaginosis, cytomegalovirus, grup B streptococcus, virus hepatitis B, influenza, listeriosis, eritema, infeksi tiosum, infeksi menular seksual, toksoplasmosis, ISK ya, infeksi saluran kemih, dan infeksi jamur. Ini yang memang sering sekali terjadi pada kehamilan. Itu. Terutama yang paling sering itu ya, kalau virus itu influenza, kalau sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah COVID ya, coronavirus disease, itu juga disebabkan oleh virus. Nah, untuk pelaksanaannya nanti dia sama dengan influenza, kemudian yang kalau disebabkan bakteri itu biasanya yang paling sering adalah ISK, karena masalah kebersihan. Kemudian yang kalau disebabkan jamur itu yang paling sering adalah infeksi jamur. Itu biasanya karena lambat perubahan hormon sehingga sangat rentan untuk mengalami keputihan atau infeksi jamur tersebut. Tuh. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita mulai ke antibiotik. Kita sudah clear ya, kita langsung ke obatnya. Yang pertama, antibiotik. Jelas sekali antibiotik itu tadi digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Jadi teman-teman perhatikan, fokus infeksi bakteri. Jadi dia tidak digunakan untuk virus, tidak digunakan untuk jamur. Jadi, kalau ibunya mengalami flu itu disebabkan virus, itu tidak ada manfaatnya teman-teman kasih beliau antibiotika. Gitu. Jadi disesuaikan dengan penyakitnya, gitu ya. Tapi balik lagi, ketika teman-teman memberikan antibiotika, karena antibiotika ini termasuk obat keras,
maka dilihat kewenangannya disesuaikan gitu. Nanti mungkin kewenangan juga sudah disampaikan oleh teman-teman dosen di kebidanan ya. Jadi kalau pada kondisi tertentu yang memang tidak ada tenaga kesehatan lain seperti dokter ya, maka teman-teman bisa memberikan antibiotika. Tetapi ketika teman-teman berpraktik di sana masih ada dokter yang punya wewenang untuk membuat resep, maka dokterlah yang berwenang untuk meresepkan antibiotikanya. Gitu. Jadi tugas kita sebagai bidan itu nanti merujuk ke dokternya. Tapi kalau kita ada di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, kita hanya di sana, tenaga nakesnya itu hanya kita, otomatis kita boleh memberikan antibiotika. Nah, disinilah peran pentingnya teman-teman tuh perlu tahu obat apa aja sih yang boleh diberikan pada pasien yang infeksi, mana yang aman untuk ibu hamil, mana yang aman untuk ibu menyusui. Itu jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman berpraktek, teman-teman paham nanti apa harus saya berikan, gitu ya. Oke, nah kita mulai dari antibiotika. Antibiotika ingat untuk infeksi bakteri. Dari segi definisi sendiri, antibiotika itu merupakan segolongan senyawa, jadi dia baik alami ataupun sintetis yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Itu definisi secara umum. Jadi poinnya supaya teman-teman mudah memahami, yang perlu diingat adalah antibiotik itu untuk infeksi bakteri gitu ya. Nah, di dalam praktek kebidanan, antibiotika itu bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama mengobati infeksi, ini jika sudah terjadi infeksi. Yang kedua itu sebagai profilaksis, sebagai pencegahan. Contoh, pada kasus pecah ketuban spontan yang lebih dari 24 jam gitu ya, atau pada kasus seksio sesaria segmen bawah gitu. Ini resiko untuk terjadi infeksi itu besar. Nah, sehingga di sini secara umum biasanya diberikanlah antibiotik profilaksis. Tujuannya untuk mencegah infeksi yang akan terjadi. Ini manfaat antibiotik sebagai profilaksis atau pencegah terjadinya infeksi. Tetapi kalau yang contohnya untuk mengobati infeksi, misal dia mengalami ISK, infusoran kemih, kita kasih antibiotik. Nah, itu artinya dia untuk mengobati infeksi yang terjadi. Kayak bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, di sini yang perlu dipahami adalah antibiotik itu tuh kayak pisau bermata dua. Jadi bisa melukai diri si pasien itu sendiri. Nah, kalau dulu dia memang sering digunakan ya sebelum ditemukan penelitian, sebelum banyak informasi terkait antibiotika. Tapi semakin banyak penelitian maka diketahui kalau penggunaan antibiotik yang tidak tepat, tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai tujuan pengobatannya atau indikasinya, cara minumnya yang salah. Biasanya kan cara minum obat pada masyarakat itu pagi, siang, malam. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. Umumnya seperti itu. Itu tidak berlaku untuk antibiotik. Untuk antibiotik itu interval jam. Jadi misal 3 kali sehari. Maka itu caranya 24 jam bagi 3. Interval waktu itu 8 jam. Artinya minum antibiotiknya setiap 8 jam kalau dia diberikan 3 kali sehari. Contoh, minum jam 6 pagi itu dosis pertama. Nanti jam 2 siang, nah itu yang kedua. Baru nanti lanjut lagi 8 jam berikutnya itu dosis yang ketiga. Seperti itu, jadi harus dengan rentang interval yang tepat. Bukan habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. Tidak seperti obat pada umumnya. Nah, ini yang menyebabkan antibiotik itu memang betul-betul perlu pengawasan, perlu edukasi yang tepat ketika teman-teman memberikan antibiotika. Tuh. Kemudian dosis tidak sesuai, dosisnya terlalu rendah itu juga berisiko. Atau ketika kondisinya membaik, pasien tuh menghentikan obat. Harusnya kan antibiotik itu umumnya 3-5 hari, bahkan 7 hari tergantung infeksinya. Tetapi pada umumnya, masyarakat itu ketika
ketika 1 hari atau 2 hari sudah membaik, dia akan menghentikan pengobatan. Nah, ini tidak boleh pada antibiotik. Antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, alasannya kenapa? Teman-teman, kan antibiotik itu tadi membunuh si bakteri. Nah, pada awal-awal pengobatan, bakteri itu kan banyak tadi berkolonisasi, tidak hanya satu bakteri kan ya. Nah, pada awal pengobatan itu mungkin hanya sebagian bakteri yang dilemahkan. Gitu ya. Jadi tidak semua bakteri itu mati. Jadi dia tuh hanya beristirahat untuk menginfeksi, pingsan, lemah seperti itu. Nah, ketika teman-teman atau pasiennya itu menghentikan pengobatannya tidak sampai tuntas, maka nanti bakteri yang lemah ini dia akan survive. Dia akan kuat kembali. Dia akan pelajari obat yang masuk itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika obat tersebut diberikan lagi, dia akan jauh lebih kuat karena dia sudah paham. Dia diserang oleh obat apa, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini nanti muncul resistensi antibiotik. Ya, sering dengar ya istilah resistensi. Nah, resistensi itu artinya antibiotiknya itu udah nggak mempan lagi untuk mengatasi penyakit yang sama. Itu ya, yang disebabkan oleh infeksi yang sama itu dia nggak bisa lagi. Nah, ini yang menyebabkan antibiotika itu bisa bermata dua, sehingga tidak semua kondisi itu perlu antibiotik. Harus betul-betul tepat diagnosisnya. Jadi kalau memang dia membutuhkan antibiotik, berikan. Tapi kalau memang tidak membutuhkan, tidak perlu untuk diberikan. Jadi tidak semua kondisi perlu antibiotik. Oke, clear ya teman-teman untuk antibiotika. Oke, lanjut lagi. Nah, ini penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik itu sangat banyak. Ya, kalau dilihat, aduh ibu pusing. Nah, nanti teman-teman yang di kebidanan itu fokus menghafal hanya yang aman saja ya. Tidak perlu menghafal yang banyak. Kalau mau menghafal silahkan, boleh, tidak masalah. Tetapi yang perlu dikuasai itu yang memang aman pada kehamilan. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, jadi penggolongan antibiotik itu ada golongan sulfonamid, ada golongan quinolon, beta-lactam, tetrasiklin, makrolida, dan aminoglikosida. Nah, yang umumnya aman digunakan pada ibu hamil itu adalah golongan beta-lactam. Gitu ya. Nah, ini yang umumnya aman digunakan. Kebanyakan dia termasuk dalam kategori B yang masih bisa digunakan. Termasuk nanti si makrolida ini juga aman digunakan. Nanti kita lihat ya. Tidak semua yang masuk kategori B. Tuh, jadi nanti ada obat-obat tertentu yang memang dia masuk kategori B yang masih aman untuk digunakan pada kehamilan. Sedangkan obat-obat yang lain itu tidak menjadi pilihan utama. Jadi, nanti obat-obat lain itu, antibiotik yang lainnya itu hanya diberikan ketika kita mengetahui kalau manfaatnya itu akan jauh lebih besar pada si ibu hamil dibandingkan resiko efek sampingnya. Atau dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, itu nanti bisa menggunakan yang lain. Tetapi untuk pilihan utama, itu biasanya kita menggunakan golongan beta-lactam dan juga golongan makrolida. Ini yang secara umum digunakan. Golongan beta-lactam ada contohnya penisilin ya. Penicillin memang paling sering sudah amoxicillin. Nah, ini yang memang termasuk kategori yang aman dan juga memang sudah banyak digunakan, sudah familiar untuk digunakan, data-data juga menunjukkan dia aman, semakin banyak digunakan, semakin banyak data, itu semakin baik sih untuk digunakan dibandingkan obat-obat baru yang belum diketahui keamanannya dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, ini klasifikasi dari antibiotik ya. Nah, klasifikasi antibiotik ini bisa dibagi klasifikasinya berdasarkan aksinya ataupun berdasarkan spektrumnya. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu supaya nanti ketika baca jurnal atau baca buku itu paham. Gitu ya. Nah, pertama kita berdasarkan aksinya. Di sini ada istilah bakteriostatik dan ada bakterisid. Apa bedanya? Kalau bakteriostatik ini gambarnya, bakteriostatik itu tujuan antibiotiknya dia aksinya hanya melemahkan si bakterinya, tapi tidak membunuh. Itu bakteriostatik, nah dia dilemahkan.
Tetapi kalau bakterisida, bakterisid itu artinya dia membunuh nih, mati bakterinya tadi. Ya, tapi kalau bakteriostatik itu hanya dilemahkan. Ini ilustrasi ya, supaya memudahkan menghafal. Kalau bakterisid dia membunuh. Tuh, itu klasifikasinya. Nah, kemudian kalau berdasarkan spektrum, apa sih Bu itu spektrum? Nah, jadi jenisnya berdasarkan spektrum itu ada yang spektrumnya atau jangkauannya itu luas dan ada juga yang jangkauannya itu sempit. Yang jangkauannya luas itu ini, dia bisa membunuh berbagai macam spektrum dari antibiotik. Warnanya macam-macam. Tetapi kalau naruh spektrum sempit, itu dia hanya membunuh satu jenis tertentu. Gitu. Jadi bakteri itu teman-teman, dia ada yang jenisnya gram positif dan ada juga jenisnya gram negatif. Ini juga teman bidan rasanya sudah pernah belajar juga ya di mikrobiologi ya kalau saya tidak salah. Di awal-awal semester juga mempelajari terkait bakteri. Nah, jadi bakteri itu ada bakteri gram positif, gram negatif. Kalau dia spektrumnya luas, dia bisa bunuh dua-duanya. Tapi kalau dia spektrumnya sempit, dia hanya bunuh salah satu. Kalau dia efektifnya ke gram positif, ya positif aja. Kalau negatif, ya negatif aja. Itu ya. Nah, Bu, nanti tahu ya seperti apa. Itu kalau untuk memilih terapinya. Kalau untuk memilih terapi, itu nanti teman-teman untuk antibiotik di slide berikutnya juga ada, tapi ini secara garis besar disesuaikan nanti dengan infeksinya itu di daerah mana. Jadi pertama kita umumnya berdasarkan empiris, antibiotik empiris ya memang sering digunakan berdasarkan lokasi penyakitnya, berdasarkan hasil penelitian. Jadi itu yang kita pilih dulu untuk langkah pertama. Nah, sambil menunggu kultur, nanti ada memang yang memang memerlukan kultur. Kultur itu melihat bakteri yang menyerang ini yang mana. Gitu. Kalau sudah ketemu, oh ini si bakterinya A misalnya, baru kita sesuaikan antibiotiknya yang sesuai dengan kultur tersebut, hasil kulturnya. Seperti itu cara memilih antibiotik. Jadi kalau yang pertama kita umumnya menggunakan empiris dulu, itu sesuai dengan guideline yang ada Ibu kirim. Nah, itu silahkan nanti disesuaikan dengan penyakitnya seperti apa. Di sana ada first choice-nya, pilihan pertama untuk terapinya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah di kultur, sudah ketahuan jenisnya apa, baru disesuaikan. Seperti itu cara memilih antibiotik ya. Oke. Nah, ini antibiotik tadi yang berdasarkan spektrum. Berdasarkan aksinya. Ini contohnya. Kalau bakteriostatik, ini contohnya chloramphenicol, erythromycin, ya ini contohnya dia hanya melemahkan. Sedangkan kalau yang membunuh, ini contohnya ada aminoglikosida, beta-lactam, dan lain-lain. Nah, yang sering kita gunakan di kebidanan itu yang beta-lactam. Ini sering digunakan ya. Sama metronidazole. Biasanya untuk keputihan kita pakai. Kemudian untuk yang di bakteriostatik ini biasanya kita pakai untuk ibu hamil itu erythromycin. Itu yang relatif aman untuk ibu hamil. Oke, kemudian ini antibiotik yang berdasarkan spektrum. Jadi ada yang spektrumnya luas dan spektrumnya sempit. Nah, ini spektrum sempit penisilin. Makanya sekarang itu teman-teman sudah jarang digunakan penisilin. Kalau dulu mungkin pernah sempat mendengar penisilin itu booming untuk digunakan, tetapi sekarang sudah tidak. Nah, sekarang itu yang mulai sering digunakan itu adalah si amoxicillin, ya itu juga sudah mulai sering digunakan karena dia punya spektrum yang lebih luas kalau dibandingkan penisilin. Kemudian contoh lainnya ada yang spektrumnya luas, ini ada cephalosporin. Nah, ini yang aman untuk ibu hamil ya. Cephalosporin ini golongan beta-lactam juga, dia punya struktur beta-lactam, jadi ada cincin beta-lactam istilahnya di sana. Itu dia mampu untuk membunuh bakteri dengan spektrum yang lebih luas. Tuh. Oke. Nah, ini lanjut lagi, ini mekanisme kerja antibiotik secara umum, teman-teman. Ini saya hanya bahas secara umum, jadi hanya sekadar diketahui saja, karena untuk di diploma
itu kan yang paling penting nanti mampu memilihnya. Jadi tidak sampai tahap analisis, tetapi ini juga perlu teman-teman ketahui, siapa tahu nanti ada yang lanjut ke S1 atau nanti ada yang mau ke profesi gitu ya. Jadi saya jelaskan secara singkat, secara umum. Nanti kalau teman-teman naik ke sarjana dengan capaian pembelajar sudah menganalisis, itu nanti kita bahas lebih detail lagi. Tuh. Nah, ini mekanisme kerja antibiotik secara umum. Jadi ini bagaimana sih antibiotik itu bisa membunuh si bakteri? Yang pertama dia dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Jadi teman-teman, dinding sel itu kan dia ada sintesisnya supaya bisa terbentuk dinding sel yang kuat. Nah, di sini salah satu mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat sintesis tersebut, sehingga dinding sel yang terbentuk tidak sempurna. Kalau dinding sel yang terbentuk tidak sempurna, maka bakteri akan lebih mudah untuk dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengganggu fungsi membran sel. Jadi, si bakteri kan punya membran sel. Fungsinya itu untuk melindungi dari bakteri itu sendiri. Kalau fungsi membrannya ini diganggu, otomatis fungsi dari si bakterinya itu juga akan terganggu. Dia akan lebih mudah mati, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menghambat sintesis protein. Nah, teman-teman kita tahu protein itu merupakan asupan yang penting untuk bakteri bisa bertahan hidup ya. Nah, kita bayangkan saja kalau asupan pentingnya itu dihambat, tidak ada di situ proses sintesis protein, otomatis bakterinya akan lebih mudah mati. Tuh. Berikutnya, menghambat sintesis asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan sama tadi asupan juga bagi si bakterinya. Kalau asam nukleatnya itu dihambat, gitu ya. Nah, di sini dia akan menghambat proses sintesis asam nukleat, otomatis tidak si struktur dari bakteri itu juga akan terhambat. Dia tidak bisa untuk bereplikasi dan lain-lain karena di sini terhambat kemampuan dia untuk berkembang, akhirnya mati. Itu. Kemudian yang terakhir dengan menghambat metabolisme sel dari mikroba. Nih, dengan dia menghambat metabolismenya, otomatis tidak terbentuk, nanti dia tidak bisa lagi bereplikasi, akhirnya nanti dia akan mati. Tuh, nah ini beberapa contohnya dan beberapa mekanisme kerja aksinya. Tuh. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman di diploma 3 kebidana, karena ranah vokasi itu paham bagaimana prinsip penggunaan antibiotik. Jadi sangat penting bagi teman-teman. Pertama, ketika teman-teman ingin menggunakan antibiotik, ingin memberikan antibiotik ke pasien, maka yang pertama adalah tegakkan diagnosisnya. Apakah benar-benar itu infeksi atau tidak? Apakah dia benar-benar perlu antibiotik atau tidak? Kedua, jika indikasi sudah jelas, oh ini memang infeksi nih, maka langkah kedua adalah kemungkinan kuman penyebabnya itu apa? Nah, bagaimana Bu kita tahu kuman penyebabnya itu apa? Nah, ini kita lihat infeksinya di bagian mana, gejala klinisnya seperti apa. Nah, jadi ini kita memilihnya berdasarkan perkiraan ilmiah. Contoh kalau diare di bagian gastrointestinal ya, itu kemungkinan bakterinya adalah E. coli yang terbanyak. Itu salah satu contohnya, berarti infeksinya karena E. coli. Jadi dilihat. Atau misalnya ternyata dia mengalami tipes, tipoid. Nah, maka kemungkinan penyebabnya adalah Salmonella typhi. Jadi dilihat dari gejala klinis yang muncul dan lokasinya. Jadi dipertimbangkan secara ilmiah dulu. Itu. Ketika kita sudah tahu, maka langkah berikutnya adalah kita pertimbangkan memang perlu atau tidak sih antibiotik ini kepada pasien. Apakah bisa dia diobati tanpa antibiotik? Itu langkah yang ketiga. Oh, jika ternyata memang diperlukan ya antibiotik, kita sudah tahu kemungkinan kumannya itu apa. Maka kita lakukanlah pemilihan antibiotika sesuai dengan spektrumnya. Yang pertama, apakah dia spektrumnya bakterinya spektrum luas atau antibiotiknya spektrum luas atau spektrum sempit. Ini kita sesuaikan nanti.
Kumannya kemungkinan di sana hanya ada kuman gram positif negatif, salah satunya, atau ada dua-duanya. Nah, itu kita bisa memilih berdasarkan spektrumnya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat farmakokinetikanya. Jadi dilihat bagaimana absorpsi, distribusi, eliminasi obat. Ini juga sudah dipelajari di awal-awal ya, teman-teman pelajari di awal di konsep. Nah, kemudian dilihat ada kontraindikasi nggak dengan pasiennya. Kemudian dilihat lagi ada interaksi atau tidak. Jika tidak ada nih, oh kita sudah pilihkan nih obatnya A misalnya. Contoh aja, karena ini pada kehamilan ya, maka obatnya aman, oh cocok nih bisa dengan amoksisilin misalnya. Maka langkah berikutnya adalah kita tentukan berapa dosis amoksisilinnya, bagaimana cara pemberiannya, apakah amoksisilinnya itu bisa yang oral, atau harus yang disuntikkan, injeksi, gitu. Kemudian berapa lama pemberiannya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jika sudah, maka kita berikan ke pasien, maka kita perlu evaluasi efek obat tersebut. Ini juga penting untuk kita sampaikan ke pasien. Terutama tadi, minum obatnya tidak boleh putus-putus, harus dengan interval yang sesuai. Kemudian jika muncul efek yang tidak diinginkan, maka apa tindakan dari pasiennya? Nah, itu harus disampaikan. Itu ya. Nah, jadi itu tadi prinsip memilih antibiotika. Kalau pada kehamilan menyusui itu masih mudah karena tidak terlalu banyak antibiotik yang memang perlu dihafalkan. Nah, ini tadi yang Ibu cerita, antibiotik itu ada terapi empiris dan juga ada terapi definitif ya. Terapi empiris ini berdasarkan pembelajaran sebelumnya, penelitian ya. Jadi dia berdasarkan secara empirik turun-temurun yang sudah diteliti gitu. Kalau terapi definitif ini dia sudah sesuai dengan kuman yang menginfeksinya tersebut. Gitu. Nah, ini antibiotik terapi empiris penjabarannya tadi. Jadi dia digunakan pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya apa. Kalau sudah diketahui jenisnya apa, maka sudah ada hasil kultur, maka itu larinya ke terapi definitif. Tuh. Tujuan utama dari terapi empiris, kenapa memang perlu kita menggunakan antibiotik sedini mungkin, itu ada kasus-kasus infeksi tertentu yang tidak bisa pemberian antibiotika ditunda. Karena kalau ditunda itu malah bisa meningkatkan angka mortality dan morbidity untuk pasien tersebut. Nah, jadi tujuan awalnya pemberian terapi empiris itu adalah untuk mengeradikasi atau menghilangkan atau dia menghambat pertumbuhan bakteri, gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi resiko mortality dan morbidity yang lebih tinggi karena infeksi tersebut. Nah, kemudian kalau ini antibiotik definitif, ini untuk kasus infeksi yang memang sudah diketahui bakteri penyebabnya apa. Itu dan pola resistensinya pun kita udah tahu. Itu jadi ini spesifik tujuannya untuk membunuh bakteri yang sesuai dengan hasil kultur tersebut. Oke, kemudian ini dasar pemilihan jenis dan dosis antibiotik. Ini tadi ya, berdasarkan prinsipnya tadi banyak sekali beberapa pertimbangan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan lainnya selain dari segi keamanan dan efektivitas. Ini kan pasti sudah ada sensitivitas juga, sensitivitas antibiotik tersebut terhadap bakterinya. Biaya ini juga jadi faktor pertimbangan karena ada antibiotik itu yang lumayan mahal harganya. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi klinis pasien, apakah dia punya hipersensitivitas terhadap antibiotik tersebut atau tidak. Nah, maka untuk pemilihan berikutnya itu untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan, maka untuk lini pertama umumnya menggunakan spektrum yang sempit. Itu jadi menggunakan yang memang pada salah satu gramnya saja jika memang diketahui ya. Jika memang diketahui jenis kumannya di daerah situ hanya gram positif atau negatif saja, spektrum sempit tadi. Kemudian ada ketersediaan antibiotik, kemudian juga sesuai dengan pedoman diagnosis dan terapi, kalau misalnya di klinik atau di rumah sakit
biasanya ada panduannya. Kalau sakit ini infeksinya misalnya ISK, dia dikasih obat apa, pada ibu hamil dia dikasih obat apa gitu. Jadi ada memang beberapa klinik atau rumah sakit yang sudah punya formularium, jadi sudah punya panduan untuk terapi. Nah, kemudian dipilih juga yang memang paling kecil resikonya terjadi resistensi. Tuh. Ini tadi beberapa pertimbangan dalam memilih jenis dan dosis antibiotik. Oke, lanjut lagi. Penggunaan antibiotika dalam kehamilan. Nah, kehamilan ini teman-teman bisa mempengaruhi dari konsentrasi antibiotika, sehingga akan mempengaruhi efek obat, baik efek terapinya maupun efek sampingnya. Nah, kebanyakan karena tadi hamil itu terjadi perubahan, dari segi absorpsinya, penyerapan obatnya itu berubah, distribusinya, gitu ya. Kemudian proses metabolisme juga banyak yang berubah. Nah, paling sering itu yang pertama, terjadinya perubahan absorpsi obat, terutama yang diberikan per oral. Kemudian juga ada yang merubah distribusi obat, gitu ya, karena pada kehamilan umumnya terjadi peningkatan distribusi volume dari cairan tubuh pasien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini pada kehamilan itu juga bisa menyebabkan munculnya interaksi obat reseptor gitu ya. Karena tumbuhnya reseptor obat yang baru di plasenta dan janin. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu faktor juga yang menjadi pertimbangan dalam memilih antibiotik. Kemudian eliminasinya itu juga berubah. Gitu ya. Jadi dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi itu berubah pada saat kehamilan. Nah, sehingga tidak semua tadi antibiotik itu aman untuk digunakan. Hanya antibiotik tertentu saja yang berdasarkan penelitian masih bisa digunakan pada kehamilan. Ataupun menyusui ya. Sama proses menyusui itu juga teman-teman. Ketika menyusui itu hampir semua obat sebenarnya dieliminasi juga lewat ASI. Tetapi kebanyakan memang eliminasinya tetap lewat urin ya, kebanyakannya lewat urin. Tetapi ada yang dia lewat ASI. Nanti kita lihat apakah spesifik dia menimbulkan efek samping ketika dia dikeluarkan, dia eliminasi lewat ASI atau tidak. Gitu. Nah, ini antibiotik yang memang relatif aman. Di sini ada penisilin, gula penisilin, ada amoksisilin ya. Amoksisilin, ampicillin. Nah, ini termasuk kategori B. Gitu, dia aman. Kemudian ada cefalosporin, golongan cefalosporin. Ini cefalosporin itu teman-teman ada dari generasi 1 sampai generasi 5, banyak sekali jenisnya. Nah, itu semua masuk kategori B sehingga masih bisa digunakan. Kemudian ada golongan aztreonam. Aztreonam ini dia juga golongan beta-laktam lain, ini sama-sama cincin beta-laktam. Itu juga termasuk kategori B, masih aman. Kemudian ada makrolida. Nah, ini aman. Azithromycin ini yang banyak digunakan pada kasus COVID ya. Tetapi kalau berdasarkan guideline itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, teman-teman, penggunaan makrolida ini umumnya dia tidak menjadi pilihan utama. Kita pilih dulu yang golongan penisilin. Kalau dia alergi dengan penisilin, maka kita boleh pakai makrolida kalau dia alergi. Gitu ya. Kemudian ada clindamycin, ada nitrofurantoin, dan juga ada sulfonamid. Ini yang termasuk antibiotik yang aman pada ibu hamil. Tuh. Ini kita bahas satu-satu. Penisilin di sini contohnya ada amoksisilin dan ada ampicillin. Ini dosis yang umum. Untuk amoksisilin dan ampicillin biasanya digunakan setiap 6 jam, 250 sampai 500 mg, bisa 6 sampai 8 jam ya. Ini yang umum digunakan. Biasanya efek sampingnya itu hampir semua antibiotik itu ke saluran cerna dan reaksi hipersensitivitas. Itu. Kemudian untuk penggunaan obat, ini dia dapat diberikan sebelum makan atau bersama makanan. Tujuannya untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada lambung gitu ya. Nah,
Nanti disesuaikan sebenarnya kalau untuk pasien yang dia tidak punya gangguan dengan lambung itu boleh digunakan sebelum makan untuk memaksimalkan proses absorpsinya. Tetapi kalau seandainya dia punya gangguan pada lambung, maka dia boleh diberikan bersama makanan atau setelah makan. Tuh, jadi dilihat apakah kondisi pasiennya seperti apa. Tuh. Kalau kontraindikasi, ini artinya pasiennya seperti apa yang tidak boleh untuk mendapatkan penisilin. Itu adalah pasien-pasien yang dia hipersensitivitas pada penisilin. Jadi dia punya sangat sensitif ketika mendapatkan penisilin atau alergi gitu. Nah, teman-teman juga perlu hati-hati ketika mau memberikan antibiotik, itu juga perlu ditanya kepada pasiennya. Apakah pasiennya itu pernah menggunakan antibiotik tersebut? Apakah dia pernah punya alergi obat dan lain-lain? Kenapa? Karena pernah saya bertemu beberapa kasus pasien tersebut tidak cocok atau dia alergi dengan antibiotik, sehingga yang terjadi badannya itu muncul ruam-ruam merah bahkan sampai melepuh. Itu karena hipersensitivitas yang berlebih pada antibiotik. Tuh. Jadi perlu memang betul-betul diperhatikan. Selanjutnya ada cefalosporin. Nah, ini cefalosporin ini juga sama seperti golongan penisilin, dia sama-sama punya cincin beta-laktam, makanya dia disebut antibiotik golongan beta-laktam karena dia punya struktur beta-laktam yang sama. Secara mekanisme kerja dan toksisitas dia serupa dengan penisilin, tetapi kelebihannya dibandingkan penisilin, jadi kalau ditanya apa sih kelebihan cefalosporin dibandingkan penisilin? Nah, kelebihannya itu adalah dia lebih stabil terhadap banyak bakteri beta-laktamase dan spektrum aktivitasnya lebih luas dibandingkan dengan golongan penisilin. Nah, dia lebih stabil terhadap bakteri beta-laktamase. Siapa sih bakteri beta-laktamase? Bakteri beta-laktamase ini dia itu yang bisa menghancurkan aktivitas dari si antibiotik itu. Jadi enzim beta-laktamase dari bakterinya itu bisa menghancurkan cincin beta-laktam yang pada akhirnya antibiotik tidak efektif. Itu. Nah, di sini kelebihan dari cefalosporin dia lebih stabil terhadap banyak bakteri beta-laktamase sehingga ketika dia diserang pun dia masih aman cincin beta-laktamnya. Itu keunggulan cefalosporin. Makanya kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit dengan pola koman yang sudah tertata itu umumnya tidak lagi menggunakan amoxicillin, tapi sudah menggunakan golongan cefalosporin. Itu. Nah, untuk cefalosporin sendiri tadi Ibu bilang dia punya 5 generasi. Ini yang paling terbaru ini, generasi kelima, ceftaroline. Oke, sebentar saya minum dulu. Generasi kelima ini ceftaroline. Ini sudah ada dan dia sedianya dalam bentuk parenteral, yang dia disuntikan. Ini juga jarang digunakan secara umum. Nah, ini yang biasanya kita gunakan secara umum nih. Terutama cefixim ini di generasi ketiga itu cukup sering digunakan. Nah, banyak biasanya di puskesmas. Nanti kalau teman-teman berpraktek itu bisa dilihat jenis-jenis antibiotik yang ada di lapangan. Kemudian ini perbedaan dari setiap generasi. Kenapa ada generasi 1 sampai 5? Nah, ini tadi spektrumnya. Dia kan memang spektrum luas, bisa ke bakteri gram negatif atau positif. Tapi kemampuan untuk membunuhnya itu berbeda-beda. Nah, yang paling baru itu yang paling bagus. Tuh, dia stabil, dia bisa bunuh negatif positif itu sama. Dan stabilitasnya terhadap enzim beta-laktamase itu paling bagus dibandingkan yang lainnya. Itu. Jadi ini biasanya kita pilih, kita gunakan itu kalau dengan generasi yang lain sudah tidak efektif. Jadi bukan jadi pilihan utama juga menggunakan yang PEP generasi kelima. Gitu. Oke, nah ini cefalosporin. Jadi yang pertama ada contohnya cefadroxil, ini juga lumayan sering digunakan ya.
Jadi generasi pertama ini contohnya cefadroxil, generasi kedua itu ada cefaclor, dosisnya bisa dilihat sendiri. Kalau untuk penggunaan ini sama saja semua. Kenapa? Umumnya dia bisa diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada lambung, karena hampir sebagian besar antibiotik itu efek sampingnya adalah kegangguan saluran cerna. Jadi biasanya mual, muntah, diare, tidak enak, dan sebagainya. Jadi masalahnya pada saluran cerna. Sehingga salah satu solusi yang bisa diberikan adalah menggunakannya atau mengkonsumsinya saat makan atau bersama dengan makanan. Tujuannya adalah mengurangi rasa tidak nyaman pada lambungnya. Tuh. Kemudian ini generasi ketiga ada cefixime dan ada ceftriaxone, ini lumayan sering digunakan. Kemudian generasi keempat ada cefivim. Cefivim ini dia hanya ada sediaan parenteral, jadi biasanya digunakan di rumah sakit. Kemudian yang paling baru, ini tadi ada ceftaroline, di mana ceftaroline ini juga sama, dia hanya dalam bentuk parenteral, jadi digunakan di rumah sakit. Untuk keamanannya dia termasuk kategori B. Semua cefalosporin itu masuk kategori B, jadi masih bisa digunakan pada ibu hamil. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada makrolida. Makrolida ini contohnya, ini yang aman ya. Jadi contoh makrolida itu ada erythromycin dan clarithromycin. Ini yang biasanya digunakan secara oral. Secara umum digunakan secara oral, tetapi jika memang diperlukan itu boleh digunakan secara intravena. Spektrum antimikrobanya itu sama dengan spektrum benzylpenicillin, jadi dia spektrum sempit, lebih ke gram positif, gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan sebagai alternatif pada pasien yang dia sensitif, dia alergi terhadap penicillin. Jadi kalau pilihannya harusnya dia dapat penicillin tapi alergi, itu bisa larinya ke golongan makrolida. Nah, di sini ada contohnya yang sering digunakan itu erythromycin dan clarithromycin. Nah, yang perlu perhatian di sini adalah erythromycin. Erythromycin ini dia di metabolismenya di hati. Erythromycin di metabolisme di hati otomatis kalau dia punya gangguan hepar tidak disarankan untuk memberikan erythromycin. Tetapi keunggulannya dia aman untuk pasien CKD, kecuali CKD yang berat itu perlu adjust dosis, jadi perlu penyesuaian dosis. Nah, makrolida ini merupakan obat yang memang sangat aman digunakannya, jadi karena dia masuk kategori B juga sama. Untuk efek samping sama ya, intinya untuk efek samping itu ke gangguan saluran cerna tadi, paling banyaknya di sana. Kemudian ini tadi contohnya yang saya ambil itu contohnya erythromycin dan azithromycin. Penggunaannya paling baik sebenarnya pada saat perut kosong, tetapi kalau pasien memang punya riwayat tukar peptik dan gangguan pada lambungnya, maka dia boleh diberikan bersama makanan atau setelah makan. Efek sampingnya sama, gangguan saluran cerna juga. Nah, ini obat-obat beta-lactam yang lainnya. Jadi ada aztreonam. Ini biasanya dia digunakan untuk mengatasi ISK pada kehamilannya. Ini juga sering digunakan untuk infeksi-infeksi berat yang memang mengancam jiwa. Jadi dosisnya disesuaikan. Kemudian ada clindamycin. Clindamycin ini golongan limfosamid semisentetik dia. Spektrum aktivitasnya dia sempit, dia hanya efektif pada gram positif. Tetapi keunggulannya si clindamycin ini dia mampu berpenetrasi dengan baik gitu ya pada sebagian jaringan, kecuali pada otak dan cairan cerebrospinal. Sedangkan kalau pada abses itu pada luka yang bernanah itu dia baik. Makanya biasanya dia digunakan juga kalau pengguna itu pada luka-luka kayak luka diabetes gitu ya. Itu bisa menggunakan clindamycin karena tadi penetrasinya dia ke dalam luka yang bernanah itu abses itu dia baik. Kelemahannya dia cuma tidak bisa berpenetrasi masuk ke dalam otak atau cairan cerebrospinal.
Nah, teman-teman, untuk obat-obat yang mampu berpenetrasi ke otak dan cairan cerebrospinal itu tidak semua obat mampu ya. Karena apa? Karena hebatnya Allah gitu menciptakan otak kita itu tuh kayak ada polisinya. Jadi ada portalnya. Hanya obat-obat tertentu yang bisa masuk ke sana. Tidak semua obat bisa masuk. Tuh. Jadi disaring mana memang yang bisa masuk, mana yang tidak. Terus saking hebatnya gitu ya, semua sudah diatur dengan sedemikian rupa. Oke, lanjut lagi. Ini golongan lainnya ada clindamycin. Nah, ini biasanya digunakan itu usahakan ditelan secara utuh gitu ya, dengan segelas penuh air minum, jadi dengan air putih yang lumayan banyak dan juga dalam posisi duduk yang atau berdiri yang tegak. Tuh. Nah, ini selesai tadi sudah penggunaan antibiotik pada kehamilan. Sekarang saya lanjutkan lagi penggunaan antibiotik pada ibu menyusui. Jadi dari jurnal yang saya dapatkan, itu menunjukkan sebenarnya pemberian antibiotik pada ibu menyusui itu bisa tetap dilanjutkan, kecuali memang menimbulkan resiko yang sangat-sangat mengganggu baik pada ibu atau si anaknya. Tuh, kenapa? Karena hampir semua obat tadi balik lagi dia berpenetrasi ke ASI gitu. Tapi jarang menimbulkan bahaya sebenarnya bagi anak yang menyusu. Nah, sehingga kalau kita menghentikan dia menyusu itu nanti dampaknya malah jauh lebih besar. Jadi tetap dilanjutkan proses ASI-nya. Nah, beberapa antibiotik yang memang dianggap aman, ini antibiotiknya sama saja dengan antibiotik yang pada kehamilan, kecuali quinolon. Quinolon tidak direkomendasikan pada kehamilan. Itu di menyusui pun dia juga bukan pilihan utama. Kalau yang lain tidak efektif, baru dia bisa digunakan. Oke, selesai yang infeksi bakteri. Oke, kita lanjutkan lagi yang infeksi virus. Clear ya, tadi infeksi bakteri clear, sekarang infeksi virus. Oke, sekarang kita rubah lagi pola berpikirnya. Kalau tadi yang menyerang bakteri, sekarang yang menyerang virus. Nah, sifat dari virus itu bermacam-macam, teman-teman. Jadi nanti dilihat virus yang masuk itu seperti apa. Kalau virus kayak influenza, seperti influenza itu dia sebenarnya sifatnya self-limited. Jadi dia bisa mati dengan sendirinya. Makanya kalau orang mengalami flu ya, kebanyakan ketika kita mengalami flu, kita tidak minum antivirus pun kita akan membaik dengan istirahat. Gitu. Jadi karena kumannya itu dia akan mati dengan sendirinya, tetapi perlu proses. Selama prosesnya itulah muncul gejala. Nah, tahan atau tidaknya aja kita di sana tidak menggunakan obat. Sifatnya seperti itu. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita menang. Sembuh tanpa antivirus, bisa seperti itu. Kemudian ada juga virus itu yang dia sifatnya menetap, sehingga nanti pemilihan obat antivirus disesuaikan dengan virusnya. Contoh HIV atau hepatitis B. Dia tidak bisa dieliminasi dari dalam tubuh. Ketika dia sudah menginfeksi di dalam tubuh, dia akan menetap selamanya. Yang bisa dilakukan adalah melemahkan si virus tersebut supaya dia tidak menginfeksi. Jadi walaupun dia di dalam tubuh, tapi dia dibikin istirahat, tidak menginfeksi sehingga tidak timbul gejala klinis. Seperti itu. Jadi virus itu ada berbagai jenis, termasuk nanti kita pilih antivirusnya pun disesuaikan dengan jenis yang menginfeksi seperti apa. Itu ya. Nah, teman-teman, sama halnya seperti wanita hamil yang punya resiko lebih tinggi mengalami infeksi bakteri, begitupun dengan infeksi virus. Alasannya kenapa? Sama, karena prioritas dari sistem imun tubuh itu ke anak, lebih ke janin dibandingkan ke ibunya. Hal itu juga yang mempengaruhi virus itu mudah sekali dia menginfeksi wanita hamil, gitu ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian memang menunjukkan, di sini contohnya adalah penelitian terkait influenza, virus influenza. Nah, wanita hamil ternyata dia lebih tinggi resikonya dibandingkan wanita yang tidak hamil. Itu. Nah, selain wanita hamil, wanita pasca persalinan dan dia juga menyusui itu juga sama. Dia punya resiko
lebih besar untuk mengalami influenza. Di sini penelitiannya ke influenza. Nah, ini teman-teman beberapa perbedaan antara bakteri dan virus supaya teman-teman paham. Itu ya, apa bedanya bakteri dan virus. Kalau dari segi ukuran, kalau bakteri itu umumnya itu lebih besar. Sedangkan kalau virus itu lebih kecil itu dari segi ukurannya. Kalau dari segi kehidupannya, kalau bakteri itu dia bisa hidup dalam situasi yang ekstrim, seperti dia bisa tahan panas, tahan dingin gitu ya. Sedangkan virus itu dia hidup jika menempel pada organisme hidup. Jadi ketika dia berada di luar, itu dia di luar tubuh ya, dia tidak menempel pada organisme hidup, maka dia bisa mati. Gitu. Sedangkan kalau bakteri itu bisa bertahan. Nah, untuk efeknya sendiri, kalau bakteri itu dia ada bakteri baik dan juga ada bakteri yang tidak baik ya, atau bakteri jahat lah istilahnya. Untuk bakteri baik, dia membantu dalam melancarkan pencernaan. Dia mampu menghancurkan mikroba penyebab penyakit dan lain-lain. Sedangkan kalau virus itu semuanya menyebabkan penyakit. Kalau bakteri dia ada bakteri baik, bakteri jahat. Tuh. Kemudian di sini dia bandingkan infeksi bakteri dengan infeksi virus. Gitu. Untuk infeksi bakteri itu dia biasanya stabil. Jadi proses penyembuhannya pun jelas dan dia bisa diatasi dengan antibiotik. Umumnya dia hanya menyerang satu atau juga beberapa bagian tubuh, baik lokal ataupun sistemik. Sedangkan untuk infeksi virus, ini biasanya dia terjadi secara mendadak, proses penyembuhannya kurang jelas. Maksudnya kurang jelas adalah tanpa antivirus pun dia bisa sembuh gitu pada beberapa kasus. Kemudian pada infeksi HIV walaupun dikasih antivirus, itu juga tidak bisa dieliminasi virus di dalam tubuh. Jadi itu yang tadi disebut proses penyembuhannya kurang jelas. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah infeksi virus itu dengan vaksin. Dan umumnya dia menyerang lebih dari satu area tubuh. Tuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada klasifikasi antivirus. Nah, tadi sebelumnya mungkin juga sudah pernah dipelajari terkait virus itu sendiri ya, di mata kuliah mikrobiologi. Virus itu secara garis besar, dia ada virus RNA yang non-retroviral, istilahnya, dan juga ada virus yang transkripsi balik atau RNA transkripsi balik atau retroviral virus gitu. Nah, bedanya sendiri itu pada proses transkripsinya. Jadi proses pembacaan ketika dia mau melakukan transkripsinya itu, kalau yang non-retroviral, ini umumnya dia
itu berlaku secara umum gitu. Jadi dia merubah RNA menjadi DNA. Sedangkan kalau yang si transkripsi balik gitu ya, itu terbalik. Oh sorry, tadi kalau yang non retroviral itu dia biasanya kan DNA, transkripsinya itu DNA jadi RNA. Itu transkripsi dari virus itu sendiri. Nah, tetapi kalau yang retroviral transkripsi balik itu terbalik transkripsinya. Jadi dia bacanya dari RNA ke DNA. Gitu. Maka pilihan obatnya juga berbeda karena prosesnya itu beda. Gitu. Kalau yang non retroviral dia yang menghambat proses pembacaan transkripsi dari DNA menjadi RNA. Gitu. Jadi kayak saya coba carikan gambarnya yang antivirusnya. Oke teman-teman, ini saya lanjutkan supaya kalian memahami. Tapi ini cukup saya ketahui saja, tidak untuk dihafalkan saat ujian juga tidak, tapi supaya teman-teman tahu apa bedanya yang non-retroviral dengan retroviral ya. Jadi kan salah satu supaya virus itu bisa bereplikasi, bisa memperbanyak diri itu adalah dengan menggunakan si protein ini, teman-teman. Nah, oke. Kemudian untuk bisa membentuk protein itu kan harus ada sintesis RNA atau DNA. Nah, di sini bedanya. Kalau yang dia non-retroviral itu dia sesuai dengan kaidahnya gitu, di mana proses pembacaan itu dari DNA ke RNA. Tetapi kalau yang retroviral atau RNA transkripsi balik gitu ya, nah itu dia kebalikannya dari RNA menjadi DNA, sehingga pilihan terapinya pun nanti akan berbeda. Itu bisa dipahami ya. Oke, kita balik lagi oke, saya lanjutkan lagi. Itu tadi perbedaannya. Kalau yang retrovirus dengan non-retrovirus. Jadi yang non-retrovirus ini secara umum DNA menjadi RNA. Ini obat-obatnya ada anti-herpes. Ini biasanya digunakan pada kasus herpes. Yang aman pada ibu hamil itu kita gunakan biasanya acyclovir. Baik pada kasus herpes zoster ataupun herpes simplex, jadi baik pada cacar atau campak itu sama, yang digunakan kita adalah acyclovir. Acyclovir itu kategorinya B, dia aman baik dari sediaan oral, topikal, itu aman untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya ada antivirus yang anti-influenza. Ini digunakan untuk mengatasi influenza baik pada kasus influenza biasa ataupun pada kasus coronavirus disease ya, sekarang kan COVID ya, yang paling sering dengan gejala yang mirip dengan kasus flu. Nah, ini yang kita banyak obat, tapi yang biasanya kita gunakan itu ada oseltamivir pada kehamilan, karena kalau untuk penelitian secara spesifik sendiri, itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Nah, yang sekarang dilakukan itu adalah berdasarkan beberapa pengalaman penelitian studi kasus, dan lain-lain, itu menunjukkan kalau oseltamivir ini ternyata dia aman. Jadi dia masuk kategori B1, dia aman digunakan pada kehamilan. Jadi dia merupakan pilihan untuk antivirus pada kehamilan yang aman. Berikutnya ada antivirus yang digunakan untuk mengatasi hepatitis. Nah, hepatitis itu kan kita tahu ada hepatitis A, B, dan C. Kalau A itu dia bisa sembuh dengan sendirinya, itu karena jajan sembarangan, salah jajan, dan lain-lain. Yang perlu teman-teman lakukan adalah kalau hepatitis A itu meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan kalau hepatitis B dan C ini memang perlu antivirus yang spesifik, yang khusus gitu. Jadi untuk hepatitis B ada lamivudin, adefovir, tenofovir, tapi ini baik B dan C itu ribavirin dan interferon alfa itu tidak ada yang aman pada kehamilan. Nah, sehingga mungkin teman-teman juga memahami kalau untuk virus ini kebanyakan itu salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan vaksin.
Itu vaksin pencegahan. Jadi lebih baik mencegah gitu daripada mengobati ya, itu pasti sudah. Sifat virus ini karena semua virus yang masuk itu sifatnya dia menyebabkan penyakit ya, maka upaya yang dilakukan itu adalah dengan mencegahnya, dengan pemberian vaksinnya. Makanya ada vaksin influenza, vaksin COVID, ya vaksin COVID, vaksin untuk mencegah cacar, dan vaksin untuk mencegah hepatitis B ataupun hepatitis C. Oke, sebentar saya cas HP dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya ini yang antiretrovirus. Ya, jadi antiretrovirus ini yang digunakan untuk virus yang RNA transkripsi balik tadi, yang dia membacanya, mentranskripsikannya dari RNA ke DNA. Itu. Nah, ini ada langsung dibagi menjadi beberapa komponen. Jadi ada yang NNRTI, kemudian ada protease inhibitor, ini beberapa contohnya. Kemudian ada yang menghambat masuknya virus ya, jadi intra-inhibitor ya, dia menghambat masuknya si virus tadi. Kemudian ada yang menghambat reseptor CCR5, kemudian ada juga yang menghambat integrasi. Kalau ini sebenarnya jarang digunakan pada kasus kehamilan karena relatif tidak aman. Jadi yang memang sering kita gunakan itu yang di anti non-retroviral gitu ya, antivirus yang non-retroviral. Jadi yang memang bisa digunakan itu acyclovir ataupun oseltamivir, ini yang relatif aman pada kehamilan. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan saya ambil dari beberapa jurnal yang memang relatif aman. Itu ada acyclovir, ada oseltamivir, zanamivir itu juga aman, dan juga ada peramivir. Tetapi yang paling banyak datanya digunakan itu adalah oseltamivir dan acyclovir, sehingga dia menjadi pilihan yang memang aman pada ibu hamil. Jadi sesuaikan dengan kasusnya. Kalau dia herpes kita pakainya acyclovir, kalau dia kenanya influenza dan COVID-19 maka yang kita gunakan adalah oseltamivir. Kemudian ini ada antivirus yang relatif aman tadi kita jabarkan. Nama generiknya ada acyclovir ya. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi herpes, baik simplex, zoster, ataupun genitalis. Dia tidak boleh digunakan pada pasien yang sensitif, hipersensitif, ya, atau sensitivitas yang berlebihan terhadap obat ini. Dosisnya disesuaikan dengan indikasinya. Apakah dia herpes simplex atau dia herpes zoster gitu ya. Jadi disesuaikan dengan indikasinya. Efek sampingnya ini sama, paling sering itu adalah gangguan gastrointestinal, kemudian ruam kulit, dan yang perlu diperhatikan dia bisa menyebabkan peningkatan bilirubin dan juga enzim hati, sehingga dia juga bisa menyebabkan peningkatan pada kadar urea dan kreatinin, sehingga kalau pasiennya punya gangguan hepar ataupun gangguan ginjal maka nanti perlu penyesuaian dosis gitu. Kemudian yang berikutnya ini contohnya yang aman ada oseltamivir. Ini juga sama-sama kategori B ya. Ini digunakan untuk mencegah mengatasi influenza dan juga saat ini digunakan untuk mengobati kasus COVID-19 ya, coronavirus disease. Dosisnya bisa dilihat sesuai dengan tujuannya, apakah dia untuk mencegah ataupun untuk mengobati. Kalau untuk mencegah biasanya hanya digunakan 1 kali sehari 1 kapsul. Jadi 1 kapsulnya itu dia mengandung 75 mg. Tapi kalau untuk mengobati itu baik mengobati influenza karena virus A dan B ataupun pada kasus coronavirus disease sekarang ya. Itu juga sama. Dia 2 kali sehari 1 tablet dengan dosis 75 mg 1 tabletnya. 1 kapsul ya, sorry, dia sedianya kapsul. Kemudian efek sampingnya ini hampir sama, efek sampingnya. Kemudian pada gangguan gastrointestinal yang jelas dia efek sampingnya yang terjadi itu pada gangguan gastrointestinal. Kemudian interaksinya itu dengan amoxicillin ataupun probenecid. Jadi diusahakan tidak digunakan bersamaan dengan obat tersebut. Kalau acyclovir tadi dia dengan probenecid. Probenecid ini
obat yang biasanya digunakan untuk meningkatkan eliminasi pada pasien asam urat. Jarang juga kan ya kalau pada ibu hamil terutama yang muda itu jarang mengalami asam urat. Tapi punya kemungkinan nggak punya, tuh. Tapi jarang kasusnya. Oke, selesai untuk infeksi virus. Kita lanjut lagi infeksi jamur. Karena memang satu pertemuan lumayan banyak yang dibahas, jadi ini nanti silahkan teman-teman pelajari, bisa diulang-ulang nonton rekaman suara saya ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah infeksi jamur, ini juga kasusnya sering, terutama keputihan ya pada kehamilan. Itu. Ini juga sama, biasanya kalau pada kondisi tidak hamil, jarang kita mengalami keputihan, tapi pas hamil tuh akan lebih sering. Ini yang memang kasusnya paling sering pada kehamilan ya. Nah, gejala dan infeksi itu sebenarnya tergantung dari jenis jamurnya. Secara umum, kalau infeksi jamur itu biasanya gejala klinisnya dia kemerahan, bersisik, gatal. Itu. Kemudian ini beberapa tipe infeksi jamur yang sering timbul. Jadi ada kutu air, jamur pada kuku, mungkin sering mendengar ya, kadas gitu, panu. Pada ibu hamil itu yang paling sering adalah keputihan. Kita bahas juga nanti. Nah, ini beberapa manajemen terapi infeksi jamur gitu. Jadi ketika pasien mengalami ciri-ciri infeksi jamur, apa harus kita lakukan? Yang pertama, ketika muncul gejala klinis ya, ketika muncul gejala klinisnya, maka kita lihat apakah gejala klinis yang muncul itu batasannya jelas gitu, posisinya di mana, apakah di pangkal paha, kaki, atau daerah-daerah tubuh lainnya, daerah tubuh kecil lainnya ya. Jika iya, maka kita bisa menggunakan anti jamur topikal. Tapi jika ternyata tidak ataupun tidak ada perbaikan, dan infeksinya misalnya terkenanya bagian kepala, kuku, dan dia tidak berespon dengan anti jamur topikal, maka bisa kita gunakan yang oral. Antivirus ini juga sama, antivirus, anti fungi, anti jamur itu istilahnya anti fungi ya, itu juga sama, dia termasuk obat keras yang tidak bisa diberikan sembarangan. Tuh. Nah, kalau ternyata juga tidak terjadi perbaikan setelah diberikannya oral, setelah dikombinasi dengan topikal, maka bisa dirujuk ke dokter. Itu agar diagnosisnya tegak. Nah, ini terapi dan farmakologi. Oke, jadi pada kasus infeksi jamur ini umumnya berkaitan dengan kebersihan. Sehingga terapi dan farmakologinya itu modifikasi gaya hidup, merubah pola hidup menjadi jauh lebih bersih. Tuh. Kemudian ini beberapa cara pemberian anti fungi atau anti jamur. Jadi bisa topikal, oral, intravagina ataupun intravena. Gitu. Nah, ini penggolongan anti jamur. Kalau tadi penggolongan antibiotik sangat banyak jenisnya ya, beta-lactam, makrolida, cephalosporin, dan lain-lainnya. Beta-lactam, makrolida, aminoglikosida gitu. Fluoroquinolon dan lain-lain. Kemudian untuk penggolongan antivirus itu virusnya apakah yang dia non-retrovirus atau dia yang retrovirus. Sedangkan kalau untuk penggolongan anti jamur itu ada golongan triazol, echinocandin, poliin, dan golongan lain-lain. Yang paling sering kita gunakan itu adalah golongan nitriazol. Kenapa? Karena dia spektrumnya luas. Itu. Banyak sekali contohnya, ada fluconazol, itraconazol, mungkin sering mendengar ya. Ada ketoconazol. Itu. Kemudian kalau yang echinocandin itu golongan baru, ini biasanya untuk infeksi fungi yang invasif yang dia tidak membaik. Sebenarnya dengan penggunaan triazol yang kita gunakan secara umum, maka kita bisa menggunakan ini. Ada contohnya ada bicafungin, ada caspofungin, ada anidulafungin gitu. Kemudian ada juga poliin, ini sama dengan antimikotik gitu ya.
Contohnya ada nystatin, ada amphotericin B, memang sering, terutama nystatin biasanya digunakan untuk mengatasi keputihan. Kemudian ada golongan lain-lain seperti gresiovolpin dan ada fluticasone. Ada flukitosin, sorry. Dan juga ada terbinafin. Ini beberapa contohnya. Tetapi yang aman untuk digunakan pada ibu hamil, ini di sini nanti ada nystatin. Ini juga penggunaannya vagina ya, intravagina, dimasukkan ke dalam vagina, itu yang aman. Tapi kalau ini pada kehamilan kan ibunya pasti sudah menikah, sudah hamil. Amanlah untuk menggunakan sedianya intravagina, tetapi teman-teman jangan memberikan kepada pasien yang belum menikah gitu, karena nanti obat-obat yang diberikan lewat intravagina itu dikhawatirkan bisa merusak selaput darah sehingga tidak direkomendasikan. Kemudian fluconazole juga bisa diberikan gitu ya, tetapi kalau kita menggunakannya oral itu bukan pilihan utama dulu. Kalau kita bisa itu pakai yang topikal, yang intravagina itu kan langsung masuk ke dalam vagina, jadi dia tidak mempengaruhi secara sistemik. Itu yang kita harapkan supaya efek samping pada janin juga tidak terpengaruh. Nah, ini contohnya adalah fluconazole. Fluconazole ini sebenarnya dari kategori keamanan pada ibu hamil, ini tuh dia termasuk kategori C awalnya. Kemudian karena resiko besar, dia berubah menjadi kategori D karena dia memiliki resiko abortus yang spontan. Kecuali teman-teman menggunakan fluconazole-nya yang dosis 150 mg. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang dosis 400 mg, maka ini bisa dikhawatirkan terjadi resiko abortus. Nah, dan yang 150 ini pun dia penggunanya untuk candidiasis vagina, jadi untuk keputihan. Ini masih bisa digunakan. Tetapi tadi pilihan utama, kalau pada ibu hamil itu yang digunakan lewat vagina. Kayak tadi keputihan yang kita bahas, keputihan itu bisa disebabkan teman-teman oleh amuba, bakteri, atau oleh jamur. Nah, umumnya itu akan susah sekali membedakan infeksi jamur, keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur dan disebabkan oleh infeksi mikroba atau bakteri. Itu susah secara umum untuk membedakan karena hampir mirip-mirip sekali gejala klinisnya. Nah, kalau dia disebabkan oleh antifungi, disebabkan oleh virus, maka diperlukan antifungi. Nah, contohnya itu nystatin vagina itu termasuk kategori A, jadi dimasukkan ke dalam vaginanya. Sedangkan kalau dia disebabkan oleh bakteri, maka pilihannya adalah antibiotik, di sini metronidazole. Nah, tetapi untuk metronidazole sendiri itu diusahakan dihindari penggunaannya pada trimester pertama. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Kalau yang untuk membedakan sih secara umum itu agak susah dibedakan, tetapi mungkin ada beberapa gejala klinis yang memang berbeda. Kalau yang disebabkan oleh jamur, biasanya dia tidak menimbulkan bau, tetapi kalau disebabkan oleh bakteri, dia menimbulkan bau kayak bau amis seperti itu. Dan warnanya pun, kalau yang bakteri itu tidak hanya putih, jadi dia bisa juga nanti menimbulkan warna kayak keabu-abuan gitu. Tapi bisa nggak Bu, kalau yang bakteri itu putih, bisa juga, makanya dia susah untuk dibedakan. Bahkan bisa terjadi keputihannya memang disebabkan oleh bakteri dan juga jamur gitu. Karena misalnya dia pakai celana dalam itu yang lembab, gitu, kentat, memang berisiko untuk menyebabkan infeksi dari bakteri ataupun jamur. Kalau dia kombinasi seperti itu, maka seperti apa terapinya? Pilihan terapinya, kita usahakan karena dia ibu hamil, maka kita gunakan yang vagina. Ada obat yang kombinasi dari nystatin dengan metronidazole. Jadi ada kombinasi dari antifungi dan anti-amuba. Tuh, itu boleh digunakan. Contohnya ada Flagistin, saya sebut mereknya. Nah, ada Flagyl gitu. Jadi banyak sekali contohnya yang dia kombinasi dari antifungi dengan antibiotik.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi untuk pilihan obatnya sudah selesai ya, sudah clear yang saya bahas, hanya aman pada kehamilan dan menyusui. Nah, ini berikutnya adalah penanganan efek samping obat karena alergi antibiotik. Tuh. Nah, reaksi alergi antibiotik ini diperkirakan itu terjadi sekitar 1 dari 15 orang. Jadi memang untuk alergi antibiotik ini memang lumayan sering, sehingga salah satu tadi yang saya sampaikan di awal, sebelum teman-teman kasih antibiotik itu perlu ditanyakan dulu dia punya alergi atau tidak. Nah, untuk mengatasi alergi karena penggunaan antibiotik, maka teman-teman harus paham klasifikasi alerginya apakah ringan, sedang, ataupun berat. Gitu. Jadi kalau treatmentnya akan berbeda-beda. Kalau berat ini bahkan sampai menyebabkan shock anafilaktik. Jadi pasien itu bisa sampai lemes. Gitu. Bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan sindrom Stephen Johnson. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang membedakan mana dia termasuk ringan, sedang, maupun berat. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Nah, pertama, biasanya kita akan melakukan tes alergi. Jika memang positif alergi antibiotik, maka antibiotiknya di-stop. Itu. Jika dia memang perlu antibiotik, maka kita gunakan antibiotik golongan lainnya. Contoh, ternyata dia alergi golongan penisilin, maka kita ganti golongan makrolida. Tuh, jadi dipilih golongan yang lainnya. Kalau dia ringan, kayak misalnya gatal-gatal, memang perlu obat, maka kita boleh kasih antihistamin. Kayak CTM, tapi kalau CTM bikin ngantuk, hanya efek sampingnya, maka kita bisa kasih loratadine, kita bisa kasih cetirizine. Nah, kemudian, tapi yang dijual bebas terbatas itu hanya CTM, sedangkan kalau cetirizine, loratadine itu memang memerlukan resep. Kemudian, kalau dia untuk yang alerginya sudah mulai serius, dari sedang sampai berat, itu kita perlu kortikosteroid. Jadi selain antihistamin itu juga ditambahkan kortikosteroid. Itu untuk menekan proses peradangan tadi. Kemudian kalau sampai shock anafilaktik, ini disuntik epinefrin atau biasanya kita sebut suntik adrenalin. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali tekanan darah dan mengatasi pembengkakan pada saluran nafas. Oke, selesai teman-teman. Semoga memberikan manfaat. Nanti ketika teman-teman ada yang ditanyakan, setelah nonton video ini kita bisa bahas pada saat pertemuannya, saat sesi diskusi. Oke, salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.